Halo guys, salam tokek. Sebelum lanjutin nonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan info terbaru tentang Gecko dari kita. Melalui Gecko, kita cintai lingkungan, Sanjay Gecko, semua suka Gecko. Halo guys, kembali lagi di Ngosek, ngobrol santai seputar Gecko episode ketiga. Salam tokek. Kali ini kita mau lanjutin jawab-jawab pertanyaan kalian yang kita udah bikin question box di Instagram karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Masih ada berpuluh-puluh pertanyaan, langsung aja kita mau mulai jawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan pertama, jangkrik atau kecoa dubia, mana pakan yang lebih bagus untuk Gecko? Kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah yang paling pas untuk berbagai untuk berbagai sisi, berbagai sudut atau berbagai poin. Jadi nggak cuma kita lihat bagus secara kandungan, tapi juga secara bentuk, bahkan secara bentuk fisiknya itu juga berpengaruh gitu loh. Nah, menurut saya kecoa dubia dan jangkrik itu sama-sama bagus. Cuma mungkin kandungannya bagus kecoa dubia, tapi di sisi lain dia kan agak gede. Kadang Gecko itu takut, atau kadang Gecko juga nggak terlalu lihat karena dia juga nggak terlalu aktif. Jadi kita lihat dari bentuk fisik, karakter pakan itu, ya. Terus juga dia tuh pas nggak di kantong gitu loh. Jadi untuk fisik ini nggak, kalau buat Gecko-nya ya, bentuk fisik, kandungan gizi, terus karakter, terus sama kalau buat manusianya ya harganya tentunya. Karakter belum ada. Lah tadi karakter, jadi di kecoa dubia tuh nggak seaktif jangkrik kan. Jadi dia tuh terkesan diam terus kayak di pojokan gitulah. Jangkrik si Gecko kalau terbiasa makannya yang makan yang aktif ya, dia nggak akan terlalu tertarik sama kecoa dubia karena dia agak diem gitu. Kalau jangkrik kan aktif, loncat-loncat gitu, lari, jadi Gecko bakal lebih attracted, lebih memburu gitu. Oke, lanjut ya. Mereka saling mengenal. jangan kita terjadi peperangan. Lanjut nih. Kalau asal kawin, maksudnya kalau asal kawinkan Gecko apakah boleh? Sebenarnya asal tuh asal gimana gitu loh. Jadi tetap ada kaidah yang harus diperhatikan. Jadi antara line albino itu tidak boleh bergabung gitu misalnya. Kemudian di sisi lain juga Gecko itu kan harusnya berproject ya, jadi kita harus sesuai sama project, jangan asal, karena kalau asal ya Gecko-nya nanti kualitasnya nggak terlalu bagus, terus di kita juga kalau mau dijual nanti nggak terlalu laku gitu loh. Jadi kesimpulannya jangan asal. Kaidah-kaidahnya tuh apa aja? Ya yang penting yang penting line albino harus sama. Kalau tramper ya sama tramper, bel sama bel, router dengan router, itu untuk line albino. Terus kedua, projectnya harus tahu mau bikin apa. Jadi terarah, selective breeding bahasa kerennya. Jadi project yang terarah. Lanjut pertanyaan ketiga. Oh ya, ada lagi. Kalau bisa beli Gecko yang emang udah di project untuk project, misalnya tangerine ya, beli yang tangerine gitu loh. Jangan mau project tangerine tapi belinya yang istilahnya bukan tangerine gitu. Ya mungkin moldnya sama, secara ini sama, tapi kadang selektivitasnya beda. Misalnya kalau teman-teman mau bikin tangerine project yang orange gitu ya
ya belilah yang agak orange atau yang sudah orange mungkin, jangan beli yang masih pucat gitu misalnya. Kalau misal bolt strap ya, kalau bolt strap ya mungkin cari yang udah tebel gini, jangan cari yang tipis-tipis banget. Tuh, dan belinya bagusnya sih di Sanjay Gecko ya. Iya kan? Iya, harus bisa jadi gitu. Pesan sponsor. Lanjut ya. Apa kriteria Gecko kontes menurut Sanjay Gecko? Nah ini. Kalau Gecko kontes ya yang pasti pertama harus mulus, benar-benar mulus ya. Jari pun harus mulus, kuku pun harus ada. Terus kedua dia proporsional, badannya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, tapi proporsional. Ya kayak misal model itu kan ya proporsional. Kalau misal ya bukannya kita apa ya? Body shaming? Nah, bukan body shaming, kita bukan body shaming, tapi kalau kontes emang ya yang dilihat kan kecantikannya kalau Gecko. Jadi ya atau ya kan hewan eksotik ya, jadi ya yang eksotik. Kalau mau yang minus kan ada kelasnya sendiri, biasanya ada kelas minus terawat. Tapi itu minus dari lahir biasanya yang bisa. Kalau minus karena ekor putus gitu kayaknya bukan kelas. Ya nggak masuk. Terus itu baru masalah body. Terus kalau warna ya yang sesuai sama kategorinya, warna dan motif itu sesuai kategorinya. Misal mau kontesin yang kelas stripe ya kontesin lah yang kayak gini-gini, yang garisnya bagus gini, kalau apa nggak akan jatuh. Nah, terus misalnya kelas apa tangerine, super hypo, nah majuin yang gini-gini. Sama kelas normal lah, majuin yang tebel-tebel gini. Ini normal masuknya kelasnya, tapi dia secara selective body ini bold, jadi bold banded. Jadi bold yang versi klasik, basic, unik banget. Itu bakal menang gitu. Pegang aja itu Gecko-nya kayaknya aktif. Aktif ya bun. Aktif bun. Ini aja. Apakah body yang besar, gendut itu mempengaruhi? Kalau gendut enggak sih, tapi proporsional ya iya. Yang penting proporsional. Proporsional ya. Halo guys, jangan lupa untuk sayangi Gecko kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Gecko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 Gecko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gecko. Terima kasih, salam Toket. Proporsional, jadi jangan bangga kalau semuanya gendut banget, tapi itu justru sebenarnya agak menyiksa Gecko sih kalau sampai gendut. Kasian ya Om? Iya kasihan banget. Dan dia juga bakal jadi, kalau obes tuh dia agak susah kawin. Gitu. Susah kawin baik jantan maupun betina. Yang sudah kita alami loh ya dari pengalaman dari peternak kalau kegendutan tuh nggak baik. Iya, karena kita kan indukan sekarang udah sampai 1.000 ekor lebih, dan ya udah tahu itu karakter yang gendut tuh bakal kayak gimana. Dia pasti agak lambat gitu, terus kalau buat betina dia susah diketahui dia full ya full atau enggak. Terus juga emang pas nelur juga kurang maksimal sih kalau kegendutan. Bisa jadi infertil gitu juga. Gitu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi mengenai kualitas kontes menurut Sanjay Gecko? Udah sih paling itu aja. Mulus, proporsional, motif dan warna sudah pada tingkat selective breeding yang cukup tinggi, alias nilai seninya tinggi. Sudah ada nilai seninya ya? Harus di juri pun kalau lihat pertama kali harus itu bagus itu. Nah, dia harus eye catching dulu, bikin juri terpikat. Ya kan kita emang harus visual ya, dan apalagi kalau kontes kan emang harus yang dicari yang cantik. Jadi agak percuma kalau cuma kombo banyak gitu tapi visualnya jelek, agak percuma. Lanjut ya. Nih pertanyaan berikutnya. Saya punya SHTCT LF Head Tramper dari Sanjay Gecko. Bingung cari pasangannya. Pop apa ya yang bagus? SHTCT LF
Sebenarnya kalau misal SHTCT kan dia selektif breedingnya ke arah super hypo dan tangerine ya. Ya kalian saja yang super hypo dan tangerine, misalnya SHTCTB atau Sanglo juga bisa. Sanglo kan SHTCTB albino ya, atau super hypo tangerine carrot di albino. Nah itu bisa banget dikawinin, atau bisa juga yang masih satu line albino, baik itu mort lain seperti hypotangerine atau tangerine pun boleh. Yang penting selektivitasnya ke arah orange gitu. Kalau ke tangerine itu sih Kak. Mantap. Lanjut ya. Kak, kalau inkup jantan berapa lama yang menetas? Inkup jantan itu 40 hari sampai 45 hari kalau kita. Ya sekitar situ. Tapi rata-rata 41, 42, 41, 42, 40. Ya kadang ada yang 39. Ya sekitar 40 hari. Kalau betina udah tahu semua ya teman-teman. Berapa? 60. Ya. Pintar. Oke, lanjut. Usia minimal gecko saat melihat jenis kelamin secara pasti. Sebenarnya kalau misal dia income-nya udah jelas, otomatis biasanya sih udah sesuai ya. Kalau di mop unik seperti Maxno kadang-kadang dia agak Nggak kelihatan. ya, tapi biasanya kelihatan. Terus kalau udah income jelas tadi harusnya saran betinanya udah jelas. Jadi sebulan pun kalau saya udah bisa lihat, bahkan beberapa hari pun udah bisa kelihatan saran betinanya. Cuma yang inkup random itu benar-benar random banget sih. Inkup random itu gimana maksudnya? Ya seruangan. Kadang kan ada orang yang punya inkubator. Jadi teman-teman yang pemula, saya pun dulu juga pernah inkup ruangan. Jadi ya asal aja di ruangan. Tapi menyesuaikan sama musimnya. Kadang kalau lagi dingin ya jadi betina, kalau lagi panas ya dapat jantan semua. Jadi kayak ya. Tapi tetap ada kemungkinan betina. Jadi ya random. Nah itu kan sebenarnya agak ini ya, kalau misal random itu agak ya emang harus lihat visual banget gitu. Meskipun nanti kenapa ya? Kenapa kok kemarin kita buat video yang bisa berubah kelamin itu kenapa sebenarnya? Kalau perubahan kelamin itu sebenarnya lebih ke apa ya? Faktor X sih, kita nggak tahu sih kenapa. Kita nggak tahu kenapa. Emang jarang terjadi dan ya unik sih. Kemarin kan waktu kita habis upload video tentang gecko berubah kelamin, ada satu teman kita yang langsung DM kita. Gimana? Gini, wah pas banget nih, saya jadi gecko bikin konten tentang gecko berubah kelamin. Di tempat dia ada 4 ekor gecko yang berubah kelamin, dari jantan jadi betina, betina jadi jantan. Dia juga bingung kenapa. Ya bisa jadi karena emang incupnya udah jantan. Jadi seller itu biasanya nge-labelin misal masih kecil gitu sesuai sama incupnya. Incupnya jantan terusnya 40 hari gitu. Tapi kok suatu ketika dipelihara tiba-tiba ternyata dia betina. Nah, itu kan juga seller udah berusaha memberikan info yang benar tapi ternyata salah gitu loh. Dan itu di luar kehendak biasanya. Kan banyak seller yang kayak gitu. Ya karena emang nggak tahu. Tapi ada juga yang mungkin info-nya random ya. Kalau benar-benar random terus dia cuma ngelihat visual terus oh jantan. Nah itu kadang juga ada seller yang kayak gitu. Tapi ya saya rasa udah banyak yang paham sih harusnya. Dan kalau bisa ya mulai nge-labelin yang benar gitu. Makanya kan beli gecko yang recommended itu usia di atas bulan. Biasanya udah kelihatan secara visual gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Gimana cara belajar combo breeding leopard gecko? Combo yang mantap apa aja? Nah ini banyak orang yang salah kaprah di dunia pergekoan. Mereka merasa kalau udah bisa ciptain combo itu sudah hebat. Padahal tuh bukan itu yang sebenarnya nilai seninya gitu tuh nggak di situ aja.
nilai seninya Gecko tuh tetap di selective breeding alias di polygenicnya. Apapun kombonya, kalau selective breedingnya bagus itu oke. Tapi apapun kombonya, kalau cuma nambah-nambahin mob doang ya bisa jadi cuma jadi combo mob banyak tapi sampah gitu loh. Jadi kalau orang bilangnya sampah, kalau orang-orang yang udah ini di Gecko pasti pemain nama. Ya karena emang berarti ini orang cuma ngejar combo gitu loh. Nah, combo tuh dipahami dulu kalau misal kombonya tuh kalau bisa emang benar-benar selective breeding. Misalnya kalau mau Max Snow ya, kita komboin Max Snow sama Bullstrap-nya yang bagus gitu loh. Max Snow-nya nggak masalah mau gimana, tapi kombonya polygennya yang bagus. Misal mau combo apa ya, Dream Cycle, Max Snow, Tramper, Eclipse, Enigma, harus punya karakter juga, warnanya harus gimana, motifnya harus gimana, dan itu semua diciptakan dari selective breeding atau polygenicnya tetepan yang pasti mempengaruhi. Nggak mungkin dia mentah terus jadi bagus. Misalnya Dream Cycle yang putih banget, berarti kan dia udah selective breeding ke high white ya, itu kan juga selective breeding gitu loh. Jadi tidak ada instan ya? Iya, nggak ada yang instan. Semua perlu proses. Semua perlu proses dan waktu, dan harga itu membayar itu gitu. Jadi memang ada harga, ada muka. Benar banget. Ada harga, ada kualitas. Ya, nggak cuma di Gecko sih, di semua hal pun pasti ada harga, ada kualitas. Ya proses dibaliknya itu yang harus dihargai kan. Tuh, jadi nggak bisa kalau kita hanya melihat Gecko dari kombonya. Kalau combo yang bagus, kalau ditanya gitu ya saya akan jawab ya mungkin combo yang sulit atau yang langka. Kalau yang bagus apa itu? Kalau saya dulu waktu awal-awal Lemon Frost udah masuk Indonesia tuh saya bikin Max Snow LF Max Snow LF Eclipse Enigma pernah, berarti itu 4 combo. Terus LF Dream Cycle pernah, LF Snowflake pernah. LF Snowflake itu berarti 5 genetik ya. LF, MP, Tramper Albino, Eclipse, Maximum 5 genetik jarang ada. Terus juga apa lagi ya kalau combo? Ya combo tuh sebenarnya ada mentoknya sih, kayak yaudah mau diapain lagi gitu. Beda ya, sama polygen? Beda banget. Kalau polygen bisa jadi gini loh, misal kita lagi project board, tiba-tiba muncul pola-pola yang unik, pola-pola yang tidak pernah ada di dunia sebelumnya, kayak benar-benar unik banget. Terus warnanya juga bisa unik banget. Saya muncul kayak gini tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba berproses yang muncul yang kayak gini, muncul yang kayak gini, muncul yang kayak gini. Ini kan sesuatu yang bisa dibilang nggak instan dan butuh proses lama, dan mereka ini hanya ada satu gitu loh. Sedangkan kalau combo kan ya paling bisa dibuat lah, tinggal pakai rumus bisa. Nah kalau yang polygen tuh nggak bisa. Kayak ada suatu kepuasan tersendiri nggak sih? Iya, nilai seninya tetap ada. Oke, lanjut ya. Apa saja langkah-langkah ternak Gecko? Apa saja langkah-langkah dalam memasarkan Gecko? Apa saja langkah-langkah ternak Gecko? Dan langkah memasarkan. Langkah ternak Gecko ya, wah ini harus dijadiin judul mungkin. Langkah ternak Gecko, wah ini proses panjang sekali yang kalau saya ngomong dari awal mungkin bisa berjam-jam ya, tapi saya singkat dalam beberapa menit saja. Jadi langkah ternak Gecko, yang pertama tentukan kalian itu mau project apa, tentukan kalian pengen nilai seni yang seperti apa atau visualnya seperti apa. Jadi harus ada visinya. Visi dulu, jadi pengen bikin apa. Nah kedua harus ada misinya, caranya gimana, beli Gecko atau beli secara langsung atau lelang atau apapun lah. Nah terus sesuaikan juga dengan budgetnya.
Jadi yang misi yang pertama beli gekonya. Nah terus yang ketiga, sorry, sebelum beli geko, yang pertama dulu, sebelum ini deh, sebelum yang pertama. Jadi saya geser ya, yang pertama jadi yang kedua. Jadi pertama kenali dulu geko. Iya benar. Kenali dulu tuh habitatnya gimana, aslinya gimana, cara pelihara yang baik gimana. Jangan sampai teman-teman udah mengira cara melihara geko tuh gitu. Jangan sampai itu salah gitu loh. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan referensi dari teman-teman tuh bukan dari sumber yang jelas, bukan dari sumber yang benar, bukan dari orang yang ngerti beneran geko, bukan dari praktisi, hanya dari teori. Nah, kalau misal teman-teman percaya sama teori atau sama orang yang cuma dari teori kan ya sama aja bohong gitu loh. Mendingan benar-benar kalau saya balik ke beberapa tahun yang lalu, saya akan cari guru dulu. Nah jadi gimana ya, banyak sekarang kan mungkin ada beberapa apa ya istilahnya, beberapa, kalau kita masuk ke geko pasti ada beberapa orang yang istilahnya bisa jadi panutan gitu loh. Tapi bukan yang berarti bukan dia yang sering banyak apa ya tampil, bukan, tapi orang yang emang expert di dunia geko. Banyak kok, nggak harus sering tampil, tapi banyak yang kena dan dia mau ngasih tahu kalau kita mau cari tahu. Nah kalau saya dulu modelnya gitu, saya cari yang istilahnya bisa jadi guru, terus saya mungkin agak dekat, terus jadi kayak tanya-tanya. Atau juga kalau nggak ada link ke sana mungkin bisa juga baca, tapi bacanya yang dari sumber referensi yang benar. Kalau sekarang sih enak, udah ada saya. Jadi YouTube ini sangat memberikan inspirasi dan bukan inspirasi, sangat memberikan informasi, bahkan juga inspirasi ya mungkin. Terus juga banyak info-info yang tentunya jelas dan benar-benar valid gitu loh, karena saya kan praktisi ya di dunia geko gitu. Nah kalau zaman dulu ada saya yang sekarang, nah saya pilih saya. Jadi saya belajar dari saya. Karena ilmu yang saya punya sekarang tuh mahal sekali, karena saya sudah melalui proses yang berdarah-darah lah, rugi puluhan juta lah, rugi ratusan juta mungkin untuk geko ini. Udah sampai jual banyak juga, udah sampai melalang buana lah pokoknya di dunia pergekoan. Dan saya rasa ini kan jantan-jantan ya Pak, meskipun yang satu AFK tapi mereka tetap sepertinya sangat-sangat teritori. Iya. Oke, kita lanjut sampai mana? Sampai kamu adalah guru untuk dirimu sendiri. Oh iya. Ya kalau saya karena dulu nggak ada guru yang kayak saya belajar dari pengalaman. Saya benar-benar jatuh bangun. Nah, kalau ada saya sekarang mungkin teman-teman enak banget bisa belajar dari saya. Bahkan saya buka kelas dari Januari awal Januari ya? Iya. Dari Januari kan saya udah buka kelas buat teman-teman yang emang beneran mau serius di pergekoan ya. Buka kelas di Facebook dan isinya banyak banget materi yang sangat bermanfaat. Nah itu benar-benar bisa jadi acuan. Jadi ya intinya cari dulu info atau cari tentang geko. Nah terus yang kedua, saya tentuin mau bikin apa. Ketika kita mulai cari-cari atau jalankan misi untuk cari gekonya. Keempat, kita harus siapkan semuanya, kayak misalnya inkubator dan sebagainya gitu, sebelum jodohkan ya. Jadi kita dapat geko, pelihara, dan kalau cara peliharanya baru cari tempat-tempat buat misalnya inkubator lah, terus juga media tetasnya lah, Peralatannya lah ya. peralatannya. Terus kalau udah baru ngawinin geko, itu baru selesai tahapan awalnya. Terus tahapan lanjutnya sih kalau udah kawin ya pasti yang keenam ya, yang keenam pasti harus inkubasi, prosesnya harus benar juga. Terus yang ketujuh harus memastikan inkubator itu bagus, jadi jangan bocor lah, inilah dipelihara lah janinnya itu. Terus yang ke-8 kalau udah netes ya harus dikasih peralatan juga ya, tentunya
misal harus sedia kandang yang pas dengan kelembapan dan suhu yang pas, dengan water dish, dengan kalsium di kandangnya dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, terutama pemberian kalsium dan juga kelembapan. Jadi harus ada air dan disemprot juga di kandang jantan atau kandang bayinya itu. Yang ke-10, rawat bayinya. Jadi harus benar-benar dirawat dengan ekstra, karena pada masa itu bayi bertumbuh dengan baik kalau tergantung kita rawatnya gimana. Itu sudah sangat keren ya, 10 info dari A sampai Z tadi. Jadi 10 poin cara ternak Gecko. Wah, jadi judul ini. Terus ini yang tanya ini gimana memasarkannya? Oh, memasarkannya ya, kalau memasarkan gimana ya, kalau saya sih biasanya memang berjualan apa yang harus dijual gitu. Jadi apa adanya aja jualannya. Kita nggak usah pakai banyak teori lah cara berjualan Gecko, nggak usah apalah, tapi kita yang ngalir aja sih biasanya Ya, jualan sesuai kualitas yang kita punya. Ya, harganya juga pas kalau bisa. Yang penting harganya pas. Terus pas tuh bukan murah loh ya, beda. Jadi murah tuh sebenarnya, murah sama mahal tuh relatif banget teman-teman. Jadi saya bisa jual Gecko sampai jutaan, itu juga bahkan belasan juta, itu kan juga karena emang kualitasnya, bukan karena Gecko yang mahal, bukan saya ngasih harga mahal, tapi emang saya kualitas. Tapi juga pernah jual Gecko yang ratusan ribu, 100.000, 200.000, itu kan juga emang kualitasnya segitu. Jadi sesuaikan aja sama kualitas. Dan yang penting kita harus tahu apa ya, Gecko yang kita jual tuh apa gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu boxnya apa, datanya apa. Ya, kita harus tahu dulu tentang Gecko baru bisa jual. Jadi jangan sampai menjual Gecko dengan moldnya HG, dengan mold Tornado gitu, jangan. Atau moldnya Hellboy. Ini Hellboy ini project teman-teman, bukan mold. Jadi kan emang banyak yang mengira project-project itu adalah mold. Nah, itu hati-hati. Itu sih. Bukan hati-hati itu bukan berarti kita harus urusan sama penjualnya. Oh, itu kok kasih nama Hellboy. Bukan kayak itu teman-teman, tapi perhatikan lagi penjual itu, Hellboy itu ditaruh di mana. Hellboy kan biasanya kalau kita jualnya di project ya. Kalau nggak kita tanda petik. Ya, artinya itu bukan mold tapi projectnya. Kalau moldnya tetap pasti kita tulis basicnya, misalnya hypotendirin, super hypotendirin dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh mold HG, nggak ada itu mold Hellboy, nggak ada itu mold. Ditolong. Nggak ada mold yang namanya aneh tuh jarang sih. Tetap basic kita pakainya. Misalnya bold ya, bold apa, misalnya bold jungle sesuai motifnya aja, bold jungle, bold banded atau bold stripe sesuai motifnya aja, sesuai basic. Lanjut, cara belajar mold dan genetik Gecko dari mana? Cara tahu mold hasil breeding gimana? Ya kita sih harus dari pengalaman ya, karena kalau cuma teori belum praktek ya sama aja. Mungkin kita bakal bisa belajar dari internet ada. Terus kalau mau ya saya ngasih pelajaran mungkin di kelas saya di Facebook itu tentang cara ngasih mold, cara ngasih nama mold, cara belajar tentang genetik yang benar dimulai dari mana. Basicnya ada semua di grup Facebook yang saya bangun itu. Rencana sih mau saya aktifin lagi, kemarin sempat inaktif atau sempat vakum ya, karena kita sangat sibuk buat pindahan, pindah farm, terus juga sangat sibuk buat bikin produk ini, biar teman-teman bisa segera menikmati hasil karya kita. Oke, lanjut. Perlit untuk ingkuk boleh dipakai berkali-kali atau sekali pakai aja mau diganti? Boleh berkali-kali, yang penting habis dipakai harus dijemur, dikeringkan, baru dipakai. Jadi cuma sekali siklus ya, sekali siklus menetas sudah harus dicuci
dicuci terus dijemur. Lanjut, kemungkinan tumor LF tumbuh gede nggak ya? Takutnya anak akannya kena karena bapaknya masih aman. Kalau LF tuh masih kita pelajari sih karena masih random ya. Kadang LF itu kan dia kan tumornya tuh random gitu loh munculnya. Tapi ada juga LF yang emang nggak bertumor sama sekali dan itu menurun sih kayaknya. Jadi mungkin LF pun bisa di selective breeding. Kita mungkin ke arah sana sih. Jadi ada beberapa LF yang kita keep itu dia nggak ada tumornya sama sekali dan anakannya kita coba juga nggak ada tumornya lagi dan lagi. Oke. Anakan dari Super Giant XSHPCT tapi 7 bulan baru 50 gram, normalkah Mas Bogi? Ya kalau anakan Super Giant ya kawin sama normal yang SHPCT itu tadi ya. SHPCT. Sorry, Super Giant kawin sama SHPCT. Nah itu kan dia pasti giant ya. Sekarang berapa? 7 bulan 50 gram. 7 bulan 50 gram. Nah kan kalau misal dia jantan beratnya cuma 80 gram ya setahunnya standarnya. Kalau betina malah cuma 60 gram. Nah tergantung tuh dia berapa ini. Nanti dia jantan atau betina, ini enggak disebutin. Enggak. Nah kan jantan standarnya 80, kalau betina 60. Masih bisa sih, masih standar aja. Yang pasti masih normal. Yang pasti yang lucu malah banyak gecko yang nggak giant tapi dipus terus biar gendut-gendutin biar seakan-akan beratnya besar. Soalnya orang kan udah tahu beratnya patokannya gede jadi dia fokusnya ke apa ya istilahnya ke beratnya gitu dan sampai kita ketipu. Kalau di Sanjariku sendiri giantnya gimana? Ya anakan Super Giant, jadi harus enggak. pasti Super Giant. Enggak digemuk-gemukin. Pasti Giant mau enggak pernah digemukin. Apa adanya, ya pertumbuhannya juga enggak dipus, enggak dikasih makan yang sesering itu biar gede enggak. Kita biarkan alami aja. Terus juga enggak, kan jarang tuh kita jual Giant yang sampai apa kulitnya iya sampai gendut banget itu enggak sih. Kita enggak setega itu buat memaksakan kita jadi obesitas. Oke lanjut, punya Raptor Ruby Eye dari Sanjay Gecko, biar punya anakan Ruby Eye juga, cari pasangannya apa ya maunya? Bisa kawinkan dengan Petal Strike Eclipse, Head Tramper, bisa dikawinkan dengan Raptor lagi, bisa dikawinkan dengan Raptor Head Eclipse. Itu sih opsinya. Kayaknya kita udah jawab semua pertanyaan teman-teman yang udah bertanya di question box Instagram. Kalau ada pertanyaan lagi kan bisa langsung komen aja di video kita yang akan kita upload ini dan akan kita bahas di Ngosek selanjutnya. Jadi sampai bertemu di Ngosek episode selanjutnya. Oh iya teman-teman, kalau mau join grup tutorial beternak gecko bersama Mas Bogi di Facebook, kesempatan terbuka lagi ya kayaknya. Kok kayaknya? Iya. Buka lagi dan teman-teman bisa langsung chat admin kita, nanti bakal kasih tahu caranya bagaimana masuknya ke sana. Itu grup sangat eksklusif karena bisa langsung konsultasi sama saya. Oke, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam tokek!